Keterampilan klinis pemeriksaan luar obstetri atau Leopard. Yang pertama, persiapan pemeriksaan. Dalam hal ini dilakukan konseling pra-pemeriksaan. Menyapa ibu dengan sopan dan ramah. Selamat pagi Bu, saya Dr. Risa. Silakan duduk Ibu, Bapak. Dokter melakukan perkenalan diri. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Dr. Risa ya. Dengan Ibu siapa? Maya Dita, Dok. Ibu Maya Dita ya. Ini siapanya Bu? Suami saya. Suaminya. Namanya siapa Bapak? Arif Rahman, Dok. Bapak Arif Rahman, iya. Ibu Maya Dita ya. Iya. Ibu Maya Dita, apa Bu keluhan Ibu yang membuat Ibu datang ke sini? Saya mau kontrol kehamilan. Kontrol kehamilan. Ini kehamilan Dokter keberapa melakukan ya, Bu? anamnesa tentang keluhan pasien. Hamil pertama ya. Oke. Ibu mens terakhirnya tanggal berapa ya Bu? Terakhir. Terakhir bulan lalu, Dok. Bulan lalu ya. Iya. Bulan lalu mens terakhir, berarti bulan ini sudah tidak mens lagi ya. Iya. Oke. Nah, ini Ibu ada keluhan lain nggak? Seperti misalnya perut mulas atau keluhan misalnya keluar air-air atau ada keluar darah lendir? Enggak ada, Dok. Nggak ada ya? Keluar darah nggak ada? Enggak ada. Keputihan apakah ada Bu? Enggak ada, Dok. Nggak ada. Ibu ada darah tinggi nggak sebelumnya? Sebelumnya berarti enggak ada. Nggak ada. Kencing manis? Kencing manis enggak. Nah, oke. Ada riwayat minum obat-obatan tertentu atau minum jamu-jamuan? Enggak pernah, Dok. Nggak pernah ya? Ada riwayat diurut-urut? Diurut-urut belum pernah. Nggak ada ya? Oke. Ibu ini kehamilan pertama tadi ya? Iya, Dok. Ada riwayat keguguran sebelumnya? Tidak pernah, Dok. Tidak pernah ada riwayat keguguran ya? Ibu mens pertama kali waktu masih remaja itu usia berapa ya? 12 tahun, Dok. 12 tahun. Biasanya mensnya bagaimana Bu? Teraturkah atau tidak teratur? Teratur sih, Dok. Teratur ya? Iya. Berapa lama biasanya sekali mens? Kayaknya 4-5 hari, Dok. 4-5 hari Iya. ya? Oke, dan ini mens terakhirnya tadi bulan kemarin ya? Iya. Oke, jadi Ibu pernah pakai ini nggak? KB. KB. KB itu seperti misalnya kontrasepsi. Oh, kontrasepsi, Dok. Tidak pernah. Tidak pernah. Dan ya? dokter menjelaskan pemeriksaan dan hal yang akan dialami ibu. Melakukan pemeriksaan kepada Ibu ya, pemeriksaan fisik untuk mengetahui apakah Ibu memang hamil atau tidak seperti itu. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan umum terlebih dahulu, lalu saya akan melakukan pemeriksaan kehamilan kepada Ibu. Apakah Ibu bersedia? Pemeriksaannya apa aja, Dok? Pemeriksaannya yang pertama pemeriksaan keadaan umum, tensi, nadi seperti itu. Lalu dilanjutkan ke pemeriksaan spesifik untuk mendiagnosa kehamilan Ibu gitu. Apakah Ibu bersedia? Tujuannya untuk apa ya, Dok ya? Tujuannya untuk mengetahui apakah Ibu Maya Dita ini betul hamil atau tidak, dan kalau misalnya memang hamil bagaimana kondisi janinnya seperti itu. Ya Pak ya? Tidak sakit ya, Dok ya? Untuk sakit tidak sakit karena ini tidak invasif Bu ya. Oke, jadi nanti Dan terakhir, dilakukan persetujuan tindakan. ya. Oke, saya minta persetujuan Ibu di sini dulu Bu ya. Minta tanda tangannya untuk persetujuan Ibu mau dilakukan pemeriksaan fisik. Oke, saya minta tanda tangan Bapak juga ya di sini sebagai saksinya. Oke, ada yang ingin ditanyakan lagi sebelumnya? Cukup, Dok. Cukup ya. Ibu boleh berkemi dahulu di sana. Nanti saya sembari saya siapkan alat untuk pemeriksaan ya Bu ya. Baik, Dok. Baik. Oke Ibu, terima kasih. Ibu, sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada kandungan Ibu, kita harus tensi dulu ya Bu ya? Iya, baik, Dok. Ya. Bu, tadi tensinya normal ya, 110/70 ya Bu ya. Sekarang kita akan melakukan pengukuran pada nadi Ibu ya Bu ya.
Nadinya normal ya Bu ya, 81 kali per menit ya Bu ya. Sekarang kita akan hitung suhu tubuh Ibu ya Bu ya. Suhunya normal ya Bu ya, 36,6 derajat Celcius ya Bu ya. Baik Ibu, setelah kita melakukan pemeriksaan pada tanda-tanda vital Ibu, kita akan melanjutkan ke pemeriksaan fisik ya Bu ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia dok. Ya. Ibu silahkan berbaring di tempat tidur, saya akan mencuci tangan saya terlebih dahulu. Persiapan pemeriksa. Dalam hal ini, dokter melakukan cuci tangan dengan 6 langkah. Yang kedua, menggunakan alat pelindung diri. Berupa nurse cap, surgical gown, handscoon, dan apron. Persiapan alat. Dokter memeriksa kelengkapan alat dan bahan. Fetoskop Lennec atau fetal Doppler. Pita ukur, persiapan pasien. Yang pertama, mengosongkan kandung kemih. Yang kedua, meminta ibu untuk melepas pakaian bagian bawah dan celana dalam, serta memakai sarung atau selimut yang tersedia. Membantu ibu untuk naik ke meja periksa pemeriksaan fisik ya Bu dan ya. melakukan tindakan Maaf ya, Bu, aseptik ya. dan antiseptik Bajunya pada kita pemeriksaan. angkat terlebih dahulu. Kemudian selimut pasien kita pastikan selimutnya menutupi bagian mulai dari pinggul sampai ke kaki pasien. Kita selimutkan selimutnya, kemudian kita mulai sudah tampak permukaan abdomen ibu. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan Leopard pertama. Leopard pertama ini bertujuan untuk mengukur tinggi fundus uteri dan juga untuk menentukan bagian teratas dari Leopard janin. pertama, tujuan untuk menentukan besarnya ukuran rahim dan usia kehamilan. Untuk menentukan bagian janin yang terdapat pada fundus. Tekniknya, pemeriksa menghadap ke wajah pasien. Lengkungkan jari-jari kedua tangan untuk mengelilingi bagian atas fundus dan menentukan tinggi fundus uteri untuk mengetahui usia kehamilan dan juga untuk menentukan bagian janin yang berada di fundus uteri. Interpretasi pada Leopard pertama adalah kepala, keras, bulat dan melenting, bokong, lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Leopard kedua, tujuan untuk menentukan di mana letak punggung janin dan menentukan di mana letak bagian-bagian janin. Teknik yang pertama, pemeriksa menghadap ke wajah pasien. Menggunakan kedua tangan di sisi lateral dinding abdomen pasien. Pemeriksa menentukan punggung janin dengan merasakan pihak yang memberikan tahanan yang terbesar. Carilah bagian-bagian kecil yang biasanya bertentangan dengan pihak yang memberi tahanan yang terbesar, yaitu ekstremitas.
dan menentukan bagian janin yang berada di sisi lateral abdomen atau letak janin atau situs. Interpretasi: situs memanjang, yaitu punggung janin akan teraba sebagai tahanan atau rintangan. Situs melintang, kepala atau bokong akan teraba. Berikutnya, kita akan masuk ke dalam Leopold 3, yaitu bagian terbawah janin. Tujuan untuk menentukan apa yang terletak di bagian bawah rahim dan menentukan apakah bagian bawah janin sudah atau belum masuk pintu atas panggul atau PAP. Teknik yang pertama, pemeriksa menghadap ke wajah pasien. Yang kedua, pemeriksa menggunakan satu tangan, yaitu ibu dan jari tangan lainnya, untuk menentukan bagian terbawah janin. Interpretasi: kepala kita dapat menemukan keras, bulat, dan melenting. Bokong kita dapat menentukan lunak, kurang bundar, dan kurang melenting. Pada pemeriksaan ini, coba goyangkan tangan. Jika bagian bawah janin masih bisa digoyangkan, maka dapat disimpulkan bagian tersebut belum masuk. Leopold 4 atau penurunan kepala janin. Tujuan untuk menentukan apa yang menjadi bagian bawah janin dan menentukan seberapa jauh janin masuk ke dalam rongga panggul. Teknik: pemeriksa menghadap ke kaki pasien. Pemeriksa menggunakan kedua tangan menentukan apa yang menjadi bagian bawah dan menentukan apakah bagian bawah sudah masuk ke dalam pintu atas panggul dan berapa masuknya bagian bawah ke dalam rongga panggul. Interpretasi pada pemeriksaan Leopold 4. Yang pertama, masuk PAP, posisi tangan membentuk divergen. Yang kedua, belum masuk PAP, posisi tangan membentuk konvergen. Selanjutnya, pada pemeriksaan luar obstetri, kita harus menentukan tinggi fundus uteri dengan menggunakan pita ukur. Tujuan untuk menentukan usia kehamilan atau menentukan taksiran berat badan janin atau TBJ. Teknik: pemeriksa menggunakan pita ukur dengan titik 0 diletakkan di atas simfisis pubis, lalu ditarik setinggi fundus uteri ibu hamil. Berikutnya pemeriksaan HIS. Hitung dalam 10 menit berapa kali, periode berapa lama. Tujuan untuk mengetahui frekuensi dalam 10 menit dan durasi HIS. Teknik: pemeriksa melakukan atau meletakkan ujung jari di dinding abdomen paling tipis, yaitu di sekitar umbilikus, dan menentukan atau menilai frekuensi HIS. Ada berapa banyak HIS dalam 10 menit dan durasi HIS atau lama HIS. Interpretasi: frekuensi HIS dalam 10 menit berapa kali dan durasi HIS selama berapa lama. Pemeriksaan yang terakhir yaitu pemeriksaan detak jantung janin atau DJJ. Hitung DJJ dalam 1 menit. Tujuan untuk mengetahui denyut jantung janin dalam rahim. Teknik: lakukan pemeriksaan luar untuk menentukan proyeksi letak jantung janin, yaitu di sepertiga pangkal di antara kepala dan punggung janin. Letakkan fetoskop atau fetal doppler pada daerah tersebut. Hitung total detak jantung janin dalam 1 menit. Dan catat hasil dan beritahu hasil kepada pasien. Interpretasi: normal 120 sampai 160 kali per menit. Bradikardia kurang dari 120 kali per menit.
takikardia lebih dari 160 kali per menit. Demikian pemeriksaan luar obstetri atau leopod yang bisa kita paparkan. Catat hasil temuan ke dalam rekam medik dan jelaskan hasil pemeriksaan dan rencana berikutnya. Terima kasih. Oke, Ibu Mayadita ya. Oke, jadi kita telah melakukan pemeriksaan dari anamnesis, pemeriksaan fisik tadi Bu ya, dan pemeriksaan penunjang lainnya. Jadi di sini saya mendiagnosa Ibu dengan hamil ya Bu ya. Hamil dengan usia kehamilannya 30 minggu. Kemudian tadi bagian bawahnya sih kepala ya Bu ya. Seperti itu tadi denyut jantung bayinya bagus. Lalu untuk ukuran kehamilannya itu sesuai dengan usia 30 minggu gitu. Jadi nanti saya jadwalkan untuk kontrol kembali Bu ya, kontrol kembali 1 bulan. Nanti kita evaluasi kembali bagaimana keadaan kondisi bayinya gitu. Kapan lagi bulan depan Ibu ya, bulan berarti kan ini tanggal 15, berarti 15 di bulan depan. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, kalau untuk keadaannya dari pemeriksaan fisik tadi denyut jantungnya baik ya, gerakan janinnya juga baik, bagian terbawahnya kepala. Nanti kita evaluasi di bulan ke depan bagaimana kondisi, tapi untuk kondisi sekarang itu dalam kondisi yang baik. Oke, Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Gimana Pak? Cukup ya. Oke, kalau begitu terima kasih Ibu, dijaga ya kehamilannya, makan yang cukup, olahraga yang cukup, istirahat yang cukup ya. Oke, terima kasih.